Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Sungai Pudar adalah tempat yang ditenun dari kabut pagi dan bisikan masa lalu. Perkampungan kecil ini bersandar cemas di kaki bukit yang dilingkari oleh urat-urat hijau hutan larangan. Di satu sisi, sawah yang membentang luas menjanjikan kehidupan, di sisi lain, pepohonan hutan menjulang seperti raksasa tidur, menaungi misteri yang sudah dipatuhi turun-temurun. Sungai Pudar hidup dalam keindahan yang menipu. Penduduk tahu, kemakmuran mereka bergantung pada seutas janji kuno, jangan pernah melewati batas yang telah ditetapkan. Rian, seorang pemuda dengan mata yang selalu mencari cakrawala berikutnya, adalah anomali di desa yang tenang itu. Dalam dirinya, nafsu untuk menjadi lebih dari sekadar petani desa bergejolak seperti badai. Rian melihat hutan bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai peti harta karun yang terkunci. Keinginan Rian melampaui sekadar mencukupi, hasratnya adalah untuk menguasai, untuk membuktikan dirinya lebih cerdik daripada tahayul dan kearifan para tetua. Sejak kecil, cerita tentang bunian, makhluk yang anggun dan berbahaya, telah menjadi pengantar tidur. Mereka dikatakan hidup di alam yang bersisian dengan alam manusia, terpisah hanya oleh sehelai tirai tak kasat mata. Hutan larangan adalah tirai itu, dan di dalamnya terdapat gaharu, kayu berharga yang bisa mengubah nasib Rian dalam semalam. Jangan, Rian. Sudah kubilang, jangan sentuh perbatasan itu, bisik Laila suatu pagi. Suaranya dipenuhi ketakutan yang dingin. Laila, tunangannya, adalah kebalikan dari Rian, kakinya tertanam kuat di bumi, jiwanya terikat pada adat dan keyakinan. Wajahnya yang damai kini diselimuti mendung. Ini hanya hutan biasa, Laila, jawab Rian, mengencangkan tali ranselnya. Lelaki itu tertawa, tawa yang terdengar memaksa. Kita butuh uang untuk pernikahan, dan kebun kita tidak akan memberikannya. Gaharu sebatang saja cukup untuk membeli rumah yang lebih baik di kota. Laila mendekat, mencengkeram lengan baju Rian. Bukan uang yang mereka lindungi, Rian. Para bunian, mereka menyimpan janji. Melanggar batas bukan tentang mencuri kayu. Ini tentang melanggar sumpah. Rian hanya mengangguk acuh tak acuh. Dia mencium kening Laila, senyumnya meyakinkan tetapi hatinya sudah mengeras. Aku akan berhati-hati. Aku tidak akan masuk terlalu jauh. Aku hanya akan mencari di pinggiran. Itu adalah dusta yang Rian ucapkan pada Laila, dan yang lebih berbahaya, pada dirinya sendiri. Perjalanan Rian ke dalam hutan dimulai dengan mudah. Matahari yang tadinya bersinar perlahan tenggelam, digantikan oleh kanopi pohon yang tebal, mengubah siang menjadi senja abadi. Bau tanah basah dan lumut yang membusuk menyelimuti Rian, tetapi hatinya terasa ringan dengan harapan. Setelah sekitar 2 jam berjalan, Rian menyadari ada yang salah. Kompasnya berputar liar, dan hutan yang tadinya hanya lebat kini terasa tak berujung. Dia seharusnya hanya berada di batas luar, tetapi kini, pepohonan di sekelilingnya tampak berbeda. Batang-batangnya melengkung, dan udara menjadi sunyi secara menakutkan, seolah semua makhluk hidup telah berhenti bernapas. Rian menghentikan langkahnya di sebuah area lapang kecil. Di tengah-tengahnya, di bawah cahaya samar yang entah dari mana asalnya, terdapat sebongkah batu besar yang tidak wajar. Batu itu berwarna hitam pekat, permukaannya halus dan berkilauan seperti kaca yang biasa. Ini pasti batu sumpah yang diceritakan para tetua. Tempat larangan mutlak. Rian merasakan getaran rasa takut yang dingin di punggungnya. Ini adalah tempat yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Dia harus berbalik sekarang. Tetapi, pada saat yang sama, rasa penasaran yang menghancurkan mengalahkan akal sehatnya. Rian melangkah maju, kakinya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di atas batu sumpah, terdapat sebuah benda. Benda itu terbuat dari sutra tertua yang pernah dilihat Rian, dengan warna hijau zamrud yang berubah-ubah saat terpantul cahaya. Selendang itu sangat panjang, pinggirannya dihiasi benang emas yang tampak bergerak-gerak. Sebuah pesona terpancar darinya, memanggil hasrat terpendam Rian. Selendang ajaib. Sebuah artefak bunian yang, menurut legenda,
menyimpan kekuatan alam itu sendiri. Rian berdiri terpaku, terengah-engah. Jika benda sekecil itu memiliki nilai gaib, maka nilai materialnya di pasar gelap pasti tak terbayangkan. Pikiran akan kekayaan melumpuhkan rasa takutnya. Dia melihat ke sekeliling. Tidak ada bunyian. Tidak ada suara, selain detak jantung Rian yang memukul keras di telinganya. Hanya sepotong kain, bisik Rian, membenarkan perbuatannya. Apa ruginya bagi mereka? Dia mengulurkan tangan. Saat ujung jari Rian menyentuh sutra dingin selendang itu, sebuah gelombang energi dingin menusuknya hingga ke tulang. Udara di sekitar batu sumpah bergetar. Rian merasakan seolah-olah dia telah merobek sesuatu yang penting, sebuah kain pelindung yang telah menjaga desa selama berabad-abad. Rian menarik selendang itu, menggenggamnya erat-erat di tangan. Kain itu kini terasa hangat, seolah menyerap panas tubuh Rian. Tiba-tiba, keheningan mencekam itu pecah. Bukan raungan, bukan gemuruh, melainkan suara yang jauh lebih mengerikan. Suara tangisan seorang gadis. Tangisan itu datang dari kedalaman hutan, sebuah nada melengking penuh kesedihan dan pengkhianatan yang tak tertahankan. Tangisan itu menggema di setiap pohon, di setiap daun, di setiap partikel udara. Itu adalah ratapan yang menusuk jiwa, bukan telinga. Rian merasakan isi perutnya mual karena ketakutan yang mencekik. Rian langsung berlari. Dia tidak peduli dengan gaharu, tidak peduli dengan arah kompas. Dia hanya berlari, selendang ajaib diselipkan ke dalam baju, panas dan memberatkan di dadanya. Rian tidak berhenti berlari sampai dia merasakan lumpur sawah, bau kehidupan, dan suara serangga yang akrab menyambutnya. Ketika Rian akhirnya roboh di halaman belakang rumahnya, dia bukan lagi pemuda yang sama. Matanya liar, dan keringat dingin membanjiri dahinya. Dia telah melewati batas, dan sekarang, batas itu tahu dia ada di sana. Malam itu, desa Sungai Pudar tidur dalam ketenangan yang akan segera dihancurkan. Sementara Rian berbaring gelisah, merasakan selendang itu berdenyut di bawah tempat tidurnya, ratapan gadis bunian itu perlahan merayap, melewati pohon, melewati sawah, dan memasuki mimpi setiap warga desa. Rian telah membayar ambisinya dengan sumpah orang lain. Dan pembayaran pertamanya baru saja dimulai. Sejak Rian membawa pulang selendang ajaib, desa Sungai Pudar diselimuti oleh selubung keganjilan. Kegelapan tidak lagi berlalu seiring terbitnya matahari. Ia menempel pada udara, pada tembok rumah, dan yang paling mengganggu, pada mata para penduduk desa. Rian mengalami mimpi buruk setiap malam. Itu bukan mimpi tentang pengejaran atau monster, itu adalah tentang kesedihan yang tak berkesudahan. Dia melihat seorang gadis berdiri di tepi sungai yang beku, punggungnya menghadap ke arahnya, rambutnya sepanjang malam, dan suaranya mengulang satu kata, dikembalikan. Setiap pagi Rian terbangun dengan dada sesak dan rasa bersalah yang menusuk, tetapi dia menolak mengakui perbuatannya, bahkan kepada Laila. Rasa takut bercampur dengan keangkuhan Rian, membuatnya semakin tertutup. Dia menyembunyikan selendang itu di dalam kotak kayu berukiran yang tersimpan di bawah tumpukan pakaian, seolah benda gaib itu bisa disembunyikan hanya dengan kain biasa. Dampak dari pelanggaran Rian segera meluas dari ruang tidurnya ke seluruh desa. Petani mengeluh. Tanaman padi yang seharusnya subur tiba-tiba layu dan mengering dalam semalam. Warna hijau digantikan oleh kuning pucat, seolah hidup telah dihisap darinya. Hewan ternak, sapi dan kambing, menjadi gelisah. Mereka menolak makan, mengeluarkan erangan rendah yang mirip ratapan, dan beberapa mati tanpa sebab yang jelas, tubuhnya dingin dan kosong. Ini pertanda buruk, kata ibu-ibu tua di pasar, saling berbisik sambil menatap cemas ke arah hutan larangan. Alam menuntut. Ada sesuatu yang diambil. Klimaks dari kegelisahan ini terjadi pada malam kelima setelah Rian kembali dari hutan. Hadi, sahabat Rian, seorang pemuda yang polos dan riang, adalah orang yang paling sering menemani Rian. Malam itu, Hadi tidak kembali dari ladang. Awalnya warga mengira pemuda itu tertidur karena kelelahan, tetapi ketika subuh tiba, dan Hadi masih belum muncul, kepanikan menyebar. Rian bergabung dalam kelompok pencarian, tetapi langkahnya terasa berat. Jauh di lubuk hati, Rian tahu, ini adalah balasannya. Mereka menemukan Hadi di pinggiran hutan larangan,
di tempat di mana sawah berakhir dan semak belukar liar dimulai. Hadi tidak diserang binatang. Dia duduk bersandar pada akar pohon beringin, matanya terbuka, menatap kosong ke langit pagi. Kondisi Hadi jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Kulit Hadi pucat, hampir transparan, seperti kertas yang direndam dalam air dan kemudian dikeringkan. Wajahnya kurus, garis-garis kerutan muncul di sekitar mata dan mulutnya, seolah Hadi telah menua 50 tahun dalam satu malam. Seluruh cairan dan vitalitas Hadi tampaknya telah dihisap. Tubuh pemuda itu terasa ringan, seperti boneka kosong yang terbuat dari kulit dan tulang. Jeritan pecah dari kerumunan. Ini bukan kematian alami. Ini adalah tuntutan yang tidak terucapkan. Saat Rian melihat wajah Hadi yang kosong, ingatan tentang suara tangisan melengking di batu sumpah berdentum di telinga Rian. Rian merasakan jantungnya tenggelam karena rasa bersalah. Dia mencoba berpura-pura terkejut, tetapi keringat dingin di dahinya mengkhianati pengetahuannya. "Ini Bunian," desah seorang wanita tua, suaranya bergetar. "Dia kembali. Mayang datang untuk kita." Malam harinya, setelah Hadi dimakamkan tanpa upacara yang layak karena ketakutan yang mencekik, Laila sedang mencuci piring di dapur. Pikirannya dipenuhi gambaran mengerikan tentang tubuh Hadi. Laila selalu percaya pada kekuatan alam dan makhluk halus. Kematian ini adalah bukti nyata dari kemarahan yang tersinggung. Tiba-tiba, Laila merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin daripada angin malam. Laila mengangkat pandangan ke jendela dapur. Di sana, berdiri di perbatasan kegelapan hutan yang jauh, adalah siluet. Siluet itu adalah seorang gadis. Tinggi, langsing, dan mengenakan pakaian putih kuno yang berkilau samar. Rambutnya hitam pekat, melayang tertiup angin yang tidak ada di sana. Laila tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas karena jarak dan cahaya yang redup, tetapi Laila merasakan tatapan yang menusuk, tatapan yang menembus jiwanya. Dan kemudian, Laila melihatnya. Di pundak gadis itu, tersemat sehelai kain sutra yang sangat familiar. Warnanya hijau zamrud, berkilauan. Itu adalah selendang yang Rian ceritakan telah ditemukannya, selendang yang Rian bilang telah hilang. Tersentak ketakutan, Laila menjatuhkan piring yang ada di tangannya. Pecahan keramik berderak di lantai. Ketika Laila mengangkat pandangan lagi, gadis itu telah menghilang. Hanya ada kegelapan hutan yang menatap kembali. Laila lari ke kamar tidur, mengguncang Rian yang sedang berpura-pura tidur. "Rian, aku melihatnya. Aku melihat hantu itu di batas hutan. Dia memakai selendang itu. Selendang yang kau bilang hilang." Laila terengah-engah, air mata mulai mengalir di pipinya. Rian tersentak duduk, matanya yang bingung memancarkan kepanikan. "Kau bermimpi, Laila. Jangan membuat halusinasi. Aku bilang, aku kehilangan selendang di perjalanan pulang." Rian berbohong dengan sangat buruk. Laila menatapnya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kekecewaan dan kecurigaan yang menyakitkan. Kebohongan Rian terasa tebal di udara. "Jika kau jujur, mengapa Hadi mati? Mengapa tanaman kita mati? Sumpah apa yang kau langgar di hutan itu, Rian?" tanya Laila, suaranya rendah dan tajam. Rian meraih tangan Laila dengan kasar. "Diam. Jangan berbicara tentang Bunian. Kita akan baik-baik saja. Aku akan menjual selendang itu besok, dan semua masalah akan selesai. Hanya uang yang nyata, Laila, bukan hantu dan legenda bodoh." Tetapi Laila tidak mendengarkan argumennya tentang uang. Laila melihat ketakutan di mata Rian. Malam itu, bukan hanya Mayang yang kembali ke desa Sungai Pudar. Malam itu, benih keraguan dan pengkhianatan juga telah ditaburkan di antara Rian dan Laila. Dan Bunian di batas hutan itu tahu persis di mana harus menanam benih berikutnya. Desa ini telah membayar dengan nyawa seorang pemuda. Rian tahu, harga yang lebih tinggi akan segera dituntut. Mungkin bukan hanya kekayaan, tetapi juga cinta yang Rian perjuangkan. Kematian Hadi mengguncang desa Sungai Pudar hingga ke akarnya. Bukan hanya karena seorang pemuda telah pergi, tetapi karena cara kematiannya. Ketakutan itu akhirnya memaksa para pemimpin desa untuk berkumpul di balai adat. Sebuah bangunan kayu tua yang biasa digunakan hanya untuk perayaan, kini diselimuti oleh keseriusan dan ketegangan yang mencekik. Rian duduk di barisan belakang,
berusaha keras untuk menarik diri dari perhatian. Wajahnya diselimuti kegelisahan yang ia sembunyikan di balik topeng keprihatinan palsu. Di sebelahnya, Laila duduk tegak, tetapi tatapannya dingin dan menjauh. Laila kini memiliki kepastian yang menyakitkan bahwa Rian berbohong. Keraguan yang disisipkan Mayang di antara mereka kini tumbuh menjadi tembok tebal. Di depan, duduklah Pak Tua Karim, kepala adat desa yang terpandang. Pria itu sudah memimpin desa selama lebih dari 50 tahun. Tubuhnya ringkih, tetapi matanya yang keruh menyimpan kebijaksanaan yang luas dan pengetahuan tentang sejarah yang panjang. Pak Tua Karim menatap kerumunan dengan pandangan menghakimi, seolah dia sudah tahu siapa yang harus disalahkan, jauh sebelum ada yang berbicara. Ada yang tidak beres, Pak Tua Karim memulai, suaranya serak tetapi tegas. Alam telah menyuarakan kemarahannya. Tanah menolak hasil panen kita, dan roh-roh telah mengambil nyawa seorang pemuda yang tidak bersalah. Seorang pria paruh baya bernama Jafar berdiri, kegelisahan terpancar di matanya. Apakah ini sihir hitam, Pak Karim? Haruskah kita panggil dukun dari kota? Pak Tua Karim menggeleng perlahan, seolah kasihan pada kepanikan mereka. Bukan sihir manusia. Ini adalah pelanggaran janji. Ada seseorang di antara kita yang telah membawa masuk sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu dari alam lain. Saat kalimat itu diucapkan, semua mata secara naluriah beralih ke Rian. Gerak-gerik Rian yang gelisah, matanya yang selalu melihat ke lantai, dan penolakannya untuk berbicara, semuanya menjadi bukti yang diam. Rian berusaha keras untuk terlihat tidak terpengaruh, tetapi telapak tangannya berkeringat dan dingin. Pak Tua Karim membiarkan keheningan itu meluas, membiarkan Rian merasakan beratnya tatapan setiap orang. Kemudian, beliau menceritakan kisah yang semua orang sudah dengar, tetapi kini terasa nyata dan mengancam. Bertahun-tahun lalu, bahkan sebelum kakek kita lahir, manusia dan Bunian di hutan larangan membuat perjanjian. Bunian akan melindungi desa dari bencana alam, dan sebagai gantinya, manusia tidak akan pernah memasuki wilayah mereka di belakang batu sumpah. Tidak boleh mengambil apapun, tidak boleh meninggalkan apapun. Itu adalah sumpah suci. Pak Tua Karim terdiam sejenak, memandang tajam ke arah Rian. Di masa itu, ada seorang gadis Bunian bernama Mayang. Mayang adalah putri dari pemimpin mereka. Dia jatuh cinta pada seorang pemuda desa yang melanggar sumpahnya, merenggut kesucian Mayang, dan kemudian meninggalkannya karena takut pada kutukan. Mayang, karena kesuciannya ternoda dan hatinya hancur, bunuh diri di batu sumpah. Itu adalah tragedi, dan kesedihannya menodai perjanjian itu. Para hadirin terkesiap, bisikan ketakutan memenuhi ruangan. Rian mendengarkan, dan setiap kata yang diucapkan terasa seperti cambukan yang menghantam kesadarannya. Untuk mengakhiri permusuhan, sisa keluarga Mayang meninggalkan salah satu pusaka paling berharga milik Mayang di batu sumpah. Pusaka itu adalah lambang penyesalan dan pengampunan, tetapi juga lambang peringatan. Siapapun yang mengambilnya, berarti telah mengulangi pengkhianatan di masa lalu. Berarti telah membangkitkan arwah Mayang. Pak Tua Karim menyapu pandangannya, seolah melihat menembus pakaian Rian. Pusaka itu adalah selendang hijau zamrud. Indah, tetapi mematikan bagi tangan manusia yang menyentuhnya. Rian merasakan tenggorokannya tercekat. Dia ingin berteriak bahwa itu tidak disengaja, bahwa dia hanya tergiur oleh kekayaan. Tetapi pengakuan sama saja dengan bunuh diri sosial di desa itu. Siapapun yang mengambilnya, Pak Tua Karim mengakhiri dengan nada berat, harus mengembalikannya sebelum bulan purnama penuh berikutnya. Jika tidak, Mayang tidak akan hanya mengambil satu nyawa. Dia akan menarik seluruh desa kita ke dalam kabut dan kegelapan alamnya. Setelah pertemuan usai, Laila menarik Rian menjauh dari kerumunan. Wajah Laila kini dihiasi oleh kepastian yang dingin, dan rasa sakit yang dalam. Kau membawanya, bukan? Tanya Laila, bukan pertanyaan, melainkan tuduhan yang tegas. Kau punya selendang Mayang, Rian. Kau menyebabkan kematian Hadi. Rian menjadi defensif, matanya liar. Itu tidak adil. Bagaimana kau tahu? Itu hanya legenda tua. Aku melihatnya, kata Laila lirih, matanya berkaca-kaca. Aku melihat gadis itu di batas hutan, Rian. Dia memakai selendang itu.
Tapi dia adalah bayangan. Selendang yang nyata ada di rumah kita. Itu ada di dalam kotak kayu. Aku tahu, karena aku melihatmu menyembunyikannya. Laila mencengkeram lengan baju Rian, ekspresinya memohon dan putus asa. Kembalikan. Sekarang juga, sebelum dia mengambil yang lain. Kembalikan ke batu sumpah, dan kita akan memohon ampunan. Rian mundur, kepalanya menggeleng keras. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Selendang ini, aku merasakannya, Laila. Selendang ini mengandung kekuatan. Aku akan menjualnya di kota, kita akan pergi dari sini, dan semuanya akan kita tinggalkan di belakang. Rian yang egois telah mengambil alih sepenuhnya. Selendang itu tidak hanya memanggil Bunian, tetapi juga memperkuat sifat terburuk Rian. Malam itu, Rian dan Laila tidur di ranjang yang sama, tetapi di dunia yang berbeda. Laila tidur dalam ketakutan akan Bunian, sementara Rian tidur dalam ketakutan kehilangan kekayaan yang ia anggap sebagai tiket kebebasan. Setelah tuduhan di balai adat dan pertengkaran sengit dengan Laila, Rian tidak lagi bisa menyembunyikan selendang ajaib itu dari dampak gaibnya. Mayang tidak lagi menunggu di batas hutan. Gadis itu mulai menampakkan kehadirannya di jantung kehidupan Rian. Setiap hari, manifestasi arwah Mayang semakin intens dan bersifat pribadi, menargetkan kelemahan psikologis Rian. Ini adalah teror yang halus, bukan pembunuhan massal, melainkan pembusukan jiwa secara perlahan. Rian mulai mendengar bisikan. Bisikan itu bukan kata-kata, melainkan nada yang sama dengan tangisan di hutan, kesedihan yang tak terukur, rasa pengkhianatan yang mendalam, dan tuntutan yang berulang, kembalikan, berikan padaku apa yang kau curi. Di dapur, cermin yang tergantung tiba-tiba retak tanpa disentuh. Rian melihat pantulan dirinya yang hancur dalam pecahan kaca. Di salah satu pecahan itu, untuk sesaat, Rian bersumpah melihat pantulan wajah seorang gadis cantik yang pucat, bibirnya tersenyum sedih. Suatu sore, saat Rian sedang tidur siang, Rian terbangun karena rasa dingin yang ekstrim di kamarnya. Tangan Rian secara otomatis meraih kotak tempat selendang itu disimpan. Kotak itu kosong. Panik melandanya. Rian melihat sekeliling ruangan. Selendang hijau zamrud itu tergeletak di meja rias, seolah diletakkan di sana dengan sengaja oleh tangan tak terlihat. Saat Rian mendekat, kain itu tampak beriak, seolah bernapas. Rian merasakan daya tarik yang tak terlukiskan. Itu bukan daya tarik kekayaan lagi, itu adalah daya tarik keputusasaan dan kematian. Selendang itu memanggilnya untuk kembali ke hutan. Rian bergegas mengambilnya, menyembunyikannya kembali di tempat teraman yang Rian ketahui. Tekanan psikologis mulai merusak Rian. Wajahnya cekung, matanya merah karena kurang tidur. Dia mulai berhalusinasi, melihat bayangan bergerak di sudut matanya, bayangan yang selalu terlihat seperti sosok wanita. Lelaki itu menjadi paranoid, takut disentuh, takut ditinggalkan sendirian. Konflik antara Rian dan Laila mencapai puncaknya. Laila semakin takut pada Rian yang berubah menjadi keras dan gelap. Kau harus menyingkirkannya, Rian. Itu bukan hanya mengutukmu, itu mengutuk kita, desak Laila, air mata kehabisan daya tariknya. Dia tidak akan mengambilmu, balas Rian membentak. Dia hanya menginginkanku. Aku yang mengambilnya, aku yang akan membawanya keluar dari sini. Kau salah. Dia mengambil Hadi yang tidak bersalah. Dia akan mengambil siapapun yang dia inginkan untuk membuatmu menderita. Bahkan aku, seru Laila. Laila kemudian melakukan hal yang Rian takutkan. Gadis itu mendatangi kotak penyimpanan itu saat Rian keluar rumah. Dengan tangan gemetar, Laila mengangkat selendang Bunian yang dingin itu. Sutra itu terasa lembut, namun berat, seolah menyimpan beban berabad-abad. Saat Laila memegang selendang itu, sebuah gelombang memori menghantamnya. Ini bukan ilusi Mayang, melainkan sebuah penglihatan yang jelas dan mendalam. Laila melihat Mayang, gadis Bunian itu, mengenakan selendang yang sama. Mayang tampak cerah dan bahagia, jatuh cinta pada seorang pemuda manusia. Laila melihat janji-janji yang diucapkan di dekat batu sumpah. Kemudian, penglihatan itu berubah menjadi dingin dan gelap. Pemuda itu pergi, meninggalkannya karena takut pada keluarganya di desa. Mayang yang putus asa duduk di sana, selendangnya terlepas dari tubuhnya,
sebuah isyarat pelepasan dari dunia dan kesucian. Kemudian, hanya kegelapan dan jeritan kesedihan yang tersisa. Laila menarik tangannya kembali, terengah-engah. Selendang itu jatuh ke lantai. Laila kini mengerti. Mayang tidak hanya menuntut harta benda. Mayang menuntut keadilan untuk pengkhianatan yang berulang. Mayang melihat Rian, bukan sebagai individu, tetapi sebagai manifestasi dari semua kebohongan dan keserakahan manusia yang telah menyebabkan kematian gadis bunian itu. Dan selendang itu adalah saksi bisu dari tragedi tersebut. Laila harus membuat Rian mengerti bahwa ini adalah masalah hati, bukan masalah uang. Tetapi bagaimana meyakinkan seseorang yang hatinya sudah tertutup oleh keserakahan dan ketakutan? Malam itu, di kegelapan kamar mereka, Laila berbisik, tidak kepada Rian yang mendengkur gelisah di sebelahnya, tetapi kepada kehampaan. Kami minta maaf, Mayang. Tolong jangan ambil kami semua. Di luar jendela, kabut malam beriak, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang tersenyum. Mayang sudah menemukan celah di antara Rian dan Laila. Dan sekarang, Mayang tahu, untuk menghukum sang pencuri, makhluk halus itu harus mengambil apa yang paling dicintai olehnya. Penglihatan yang dialami Laila saat menyentuh selendang itu tidak pernah hilang dari benaknya. Rasa sakit Mayang telah meresap ke dalam dirinya, mengubah ketakutan menjadi empati. Laila tahu, kunci untuk mengakhiri teror ini adalah memulihkan kebenaran, bukan sekadar mengembalikan artefak. Suatu malam, Rian kembali dari desa dengan wajah pucat pasi. Seorang penduduk lain, seorang tetangga yang bersikap kritis terhadap Rian di balai adat, dilaporkan hilang. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, hanya keheningan. Kengerian baru ini mematahkan sisa pertahanan Rian. Laila mengambil kesempatan itu. Cukup, Rian. Kau harus tahu apa yang terjadi pada Mayang. Kau harus lihat, bukan sekadar dengar. Rian, yang kini lebih takut pada bunian daripada pada pengakuan, akhirnya menyerah. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil kotak kayu itu. Di ruang tamu yang remang-remang, di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip, Rian mengeluarkan selendang zamrud itu. Apa yang harus kulakukan? Bisik Rian, suaranya hampir tidak terdengar. Sentuh. Dan dengarkan dia, jawab Laila, menahan napas. Rian menutup mata, mengumpulkan seluruh keberaniannya, dan memegang selendang itu dengan kedua tangan. Saat kulitnya bersentuhan dengan kain sutra bunian, waktu seolah berhenti. Rian merasakan sensasi tercekat, seolah sedang ditarik ke dalam pusaran air yang dingin. Dunia sekitarnya lenyap, digantikan oleh pemandangan yang jelas dan menyakitkan, sebuah flashback yang intens. Rian melihat dengan mata Mayang. Mayang, dalam wujud bunian yang bercahaya, berdiri di tepi sungai yang jernih, senyumnya secerah bulan. Di hadapannya, seorang pemuda manusia bernama Dharma berlutut. Dharma adalah pemuda yang gagah, tetapi tatapan matanya menunjukkan keraguan yang Mayang tak sadari. Dharma mengucapkan sumpah di hadapan batu sumpah, janji untuk meninggalkan dunia manusia dan hidup selamanya bersama Mayang di alam bunian. Rian merasakan kebahagiaan Mayang, kebahagiaan yang murni dan buta. Gadis bunian itu mempercayai janji Dharma sepenuhnya, memberikan selendangnya, simbol kesuciannya dan ikatan bunian, kepada Dharma sebagai tanda pertukaran jiwa. Beberapa hari berlalu, dan penglihatan itu berubah menjadi mimpi buruk. Dharma mulai resah. Masyarakat desa mencarinya, dan para tetua mengancamnya dengan kutukan. Dharma ketakutan, ia lari dari batu sumpah. Dalam keputusasaannya, Dharma berkhianat. Lelaki itu kembali ke desa, membawa selendang itu untuk membuktikan bahwa ia telah memutuskan hubungan dengan bunian. Mayang menunggunya di perbatasan selama berminggu-minggu, jiwanya merana. Ketika Mayang menyadari pengkhianatan itu, rasa sakitnya sangat nyata sehingga Rian, yang menonton melalui mata Mayang, hampir muntah. Mayang merasa diperdaya, kesuciannya ternoda, dan janji buniannya ternoda. Dalam klimaks penglihatan yang mencekik, Rian melihat Mayang kembali ke batu sumpah. Gadis itu tidak menangis, tetapi matanya dipenuhi kehampaan yang mengerikan. Mayang mengucapkan mantra pelepasan bunian, secara efektif memutuskan ikatan jiwanya dengan dunia. Tanpa pusaka selendang yang menyimpan sebagian jiwanya, dan tanpa janji yang mengikat, Mayang memilih untuk membiarkan dirinya layu.
Dia tidak bunuh diri dengan kekerasan. Mayang meninggal karena patah hati dan pengkhianatan yang mendalam, tubuhnya kembali ke alam dalam wujud energi yang pahit. Selendang itu, yang diambil oleh Dharma, menjadi satu-satunya sisa yang menyimpan amarahnya. Dharma, ketakutan, mengembalikan selendang itu ke batu sumpah, meletakkannya di sana sebelum melarikan diri selamanya. Penglihatan itu berakhir. Rian tersentak kembali ke dunia nyata, jatuh ke lantai, terengah-engah. Wajahnya basah oleh air mata yang bukan miliknya. Rian tidak lagi melihat dirinya sebagai korban keserakahan, melainkan sebagai penjelmaan pengkhianatan Dharma. Dia hanya ingin keadilan, bisik Rian. Dia tidak gila. Dia hanya marah karena janji dilanggar. Dan aku melakukan hal yang sama. Laila berlutut di samping Rian, matanya penuh air mata simpati. Kita harus mengembalikannya. Bukan untuk menyelamatkan diri kita, Rian, tetapi untuk memohon pengampunan. Mereka berdua akhirnya setuju. Mereka harus mengembalikan selendang itu. Tetapi mereka terlambat. Di luar rumah, di tengah malam, suara genderang yang dalam dan gemuruh mulai terdengar dari balai adat. Desa telah mengambil keputusan. Pagi itu, Pak Tua Karim telah menyimpulkan bahwa Rian terlalu keras kepala dan bahaya terlalu besar untuk ditunda. Para tetua memutuskan untuk melakukan ritual penolakan. Sebuah upacara untuk mengusir arwah Mayang secara paksa dari batas desa. Rian dan Laila tiba di lokasi ritual, sebuah tanah lapang kecil yang berada tepat di tepi hutan. Ratusan warga desa berkumpul, wajah mereka penuh harapan dan ketakutan. Pak Tua Karim berdiri di tengah, dikelilingi oleh para tetua yang memegang obor dan membakar kemenyan dengan aroma kuat untuk mengusir roh. Rian mencoba mendekati Pak Tua Karim. Tunggu, saya tahu kenapa dia marah. Jangan lakukan ini, Pak. Ini hanya akan membuatnya semakin marah. Kami akan mengembalikan selendang itu. Pak Tua Karim menatap Rian dengan tatapan lelah dan kecewa. Terlambat, Nak. Kau menundanya terlalu lama. Sekarang, kemarahan Mayang tidak lagi bisa diatasi dengan penyesalanmu. Kita harus melindungi desa kita. Rian dan Laila didorong mundur. Ritual dimulai. Pak Tua Karim mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, suaranya keras dan berwibawa. Asap kemenyan mengepul, membentuk tirai putih tebal yang diharapkan dapat menghalangi pandangan Mayang ke desa. Awalnya, ritual berjalan lancar. Keheningan hutan terasa menekan, tetapi mantra Pak Tua Karim tampaknya menahan sesuatu. Namun, ketika Pak Tua Karim mencapai bagian puncak mantra, di mana ia memerintahkan roh untuk kembali ke alamnya, semuanya berubah menjadi kekacauan. Angin kencang tiba-tiba menerpa, bukan angin alami, melainkan angin dingin yang membawa bau bunga kenanga dan tanah basah. Angin itu berputar-putar liar di sekitar lapangan, memadamkan semua obor. Gelap total melanda, hanya diterangi oleh bara kemenyan yang masih menyala. Kemudian, ia muncul. Sesosok figur anggun, dikelilingi oleh aura putih keperakan, muncul di tengah asap. Mayang berdiri di sana, tidak lagi hanya bayangan samar, tetapi manifestasi penuh kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas. Wajahnya pucat tetapi sempurna, matanya hitam pekat, menatap tajam ke arah kerumunan. Suara Mayang tidak lagi berupa bisikan, melainkan raungan jiwa yang menghancurkan. Energi dingin yang dilepaskannya menyebabkan orang-orang di sekitarnya jatuh ke tanah, tubuh mereka lemas dan vitalitasnya terkuras. Mayang mengulurkan tangan ke arah Pak Tua Karim. Sebuah gelombang energi tak terlihat menghantamnya. Pak Tua Karim terlempar ke belakang, kepalanya membentur batu sumpah kecil di dekatnya. Beliak ambruk, darah mengalir dari pelipisnya. Ritual itu gagal. Mayang kini mencari target yang sebenarnya, Rian. Gadis bunian itu melayang di udara, matanya menemukan Rian yang berdiri kaku ketakutan. Mayang bergerak cepat, tetapi Laila bereaksi lebih dulu. Laila mendorong Rian menjauh, berdiri di antara tunangannya dan arwah Mayang. Laila memegang selendang zamrud itu di tangan Rian. "Aku tahu kau terluka," teriak Laila, wajahnya dipenuhi air mata dan keringat. "Dia menyesal. Kami mengembalikannya." Mayang berhenti sejenak, matanya tertuju pada Laila. Mayang tidak melihat musuh, ia melihat kemurnian dan keberanian yang langka. Mayang merasakan bahwa gadis ini berbeda dari Dharma dan Rian.
Laila memegang selendang itu dengan rasa hormat dan empati, bukan keserakahan. Tetapi amarah Mayang telah menguasai diri. Tujuannya bukan lagi selendang itu, melainkan hukuman yang setimpal atas pengkhianatan yang berulang. Kau tidak bersalah, suara Mayang bergema, suaranya sedingin es. Tetapi hukuman bagi pencuri adalah kehilangan apa yang paling dihargainya. Dalam sekejap yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, Mayang mengulurkan tangan, bukan ke arah Rian, tetapi ke arah Laila. Energi bunian melingkari tubuh Laila. Laila tidak menjerit, hanya menatap Rian dengan tatapan pasrah yang menusuk. Laila menghilang. Di tempat Laila berdiri, kini hanya ada asap tipis yang berbau bunga kenanga. Mayang juga lenyap, kembali ke kedalaman hutan, membawa serta harga terberat dari pelanggaran Rian. Rian berlari ke tempat Laila tadi berdiri. Rian menyentuh tanah yang dingin, hampa. Tangannya masih menggenggam selendang bunian itu, tetapi kini benda itu terasa seperti bara api yang membakar rasa bersalahnya. Rian jatuh ke lutut, menyadari kengerian yang telah dilakukannya. Laila telah diculik. Dia telah dibawa ke tempat yang tak tersentuh oleh manusia. Rian telah kehilangan satu-satunya hal yang mampu menyelamatkannya. Sekarang, Rian hanya punya satu pilihan, menghadapi teror itu sendiri. Rian harus memasuki hutan yang kini terasa seperti kuburan hidup. Rian menoleh ke arah Pak Tua Karim yang terbaring terluka, mencari bimbingan. Perjalanan ke alam bunian baru saja dimulai. Kepanikan di tanah lapang perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang mematikan dan keputusasaan yang meluas. Laila telah diculik. Dia adalah harga dari keserakahan Rian. Rian masih berlutut di tempat Laila menghilang, genggamannya pada selendang bunian begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa bersalah telah berubah menjadi tekad yang membara. Rian yang ambisius dan egois telah mati bersama kepergian Laila. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang bertekad untuk menebus dosa. Pak Tua Karim, meskipun terluka dan kepalanya berdarah, berhasil didudukan oleh beberapa warga yang tersisa. Rian menghampiri beliau, lututnya menyentuh tanah sebagai tanda hormat dan permohonan. Pak Karim, kata Rian, suaranya parau. Saya harus pergi. Saya harus membawanya kembali. Tolong, beri saya petunjuk. Apa yang harus saya lakukan? Pak Tua Karim menatap Rian dengan mata yang lelah, tetapi kini ada sedikit harapan yang bersinar di dalamnya. Kau akhirnya melihat kebenaran, Nak. Mayang tidak menginginkan nyawa. Mayang menginginkan penebusan. Mayang mengambil Laila karena di mata Mayang, Laila murni. Mayang mengira dengan mengambil Laila, Mayang akan menghukummu dengan hukuman abadi, kehilangan cinta. Pak Tua Karim menghela napas panjang. Untuk mencapai alam bunian, kau harus melewati batas yang kabur. Itu bukan jarak fisik, melainkan jarak spiritual. Kau harus menggunakan selendang itu sebagai kunci. Tetapi bunian tidak akan membiarkanmu lewat dengan mudah. Pak Tua Karim merogoh kantong kain kecil di pinggangnya, mengeluarkan segenggam abu dan sepotong kecil kayu gaharu yang sudah diukir. Ini adalah sisa-sisa doa terakhir yang kupanjatkan saat ritual. Taburkan abu ini saat kau melewati batu sumpah. Ini adalah perlindungan untuk jiwa, bukan untuk tubuh. Dan ini, beliau menyerahkan ukiran gaharu. Adalah mantra perlindungan yang sederhana. Saat kau merasa godaan terlalu besar, pegang ini erat-erat. Ini akan mengingatkanmu pada dunia nyata, pada alasan mengapa kau pergi. Rian menerima benda-benda itu, tangannya gemetar karena urgensi. Bagaimana cara saya menemukan Laila? Alam bunian adalah ilusi yang indah dan mematikan. Bunian menyukai permainan pikiran. Mereka akan menguji kelemahanmu, Rian. Jika kau masih membawa keserakahan, mereka akan menelanmu. Jika kau datang dengan cinta sejati, mungkin, hanya mungkin, mereka akan menunjukkan jalan. Ingat, tambah Pak Tua Karim dengan nada serius. Jika kau memasuki alam mereka, kau mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Waktu berjalan berbeda di sana. Rian mengangguk. Dia tidak peduli tentang waktu. Dia hanya peduli tentang Laila. Malam itu, dengan selendang bunian dililitkan di pinggangnya, abu perlindungan di saku, dan ukiran gaharu di genggamannya, Rian berjalan sendiri. Rian meninggalkan desa yang gemetar ketakutan, dan menuju kegelapan yang menelan Laila.
Rian mencapai batu sumpah. Batu itu tampak lebih gelap dan lebih dingin dari sebelumnya. Rian menaburkan abu di sekeliling batu sumpah, mengucapkan doa sederhana. Saat abu itu menyentuh tanah, sebuah kabut tebal berwarna hijau samar muncul, mengelilingi Rian. Kabut itu tidak dingin, melainkan terasa seperti udara musim semi, manis dan memabukkan. Rian melangkah melewati kabut. Seketika, Rian merasa seperti sedang jatuh, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Ketika kakinya mendarat lagi, Rian tahu ia tidak lagi berada di hutan larangan. Di sekelilingnya, hutan itu indah, tetapi menakutkan. Pepohonan menjulang sangat tinggi, daunnya berwarna perak dan emas, memantulkan cahaya aneh yang tidak berasal dari matahari. Bunga-bunga eksotis mekar, berbau memabukkan. Semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu indah, dan terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya keheningan. Ini adalah alam bunian. Dunia yang disaring dari emosi dan ilusi. Rian telah memasuki alam lain, dan setiap langkahnya kini diawasi. Perjalanan Rian ke dalam alam bunian dimulai dengan cepat. Lingkungan di sekitarnya mulai bermain-main dengan pikirannya, menguji integritas dan hasrat lamanya. Rian baru berjalan beberapa saat ketika ia menemukan sebuah sungai kecil. Airnya mengalir jernih, dan di pinggiran sungai itu, terdapat tumpukan berkilauan yang mengejutkan. Emas, perhiasan, berlian, harta karun yang tak terhitung banyaknya, berkilauan menggoda. Jumlahnya jauh lebih besar daripada nilai seluruh gaharu di hutan. Ujian pertama, keserakahan. Ambil saja, sebuah suara merdu yang samar, seperti bisikan air yang mengalir, mencapai telinga Rian. Semua ini milikmu. Kau bisa mengambilnya, kembali ke dunia manusia, dan menjadi raja. Mayang akan lupa padamu. Lupakan saja gadis desa itu. Rian merasakan tarikan kuat. Keinginan lamanya untuk kekayaan dan kekuasaan melonjak, mendesaknya untuk mengisi kantongnya. Jika Rian membawa kembali harta ini, dia akan diampuni oleh desa, statusnya akan naik. Rian mengulurkan tangan. Saat ujung jarinya hampir menyentuh emas, ia teringat pada pesan Pak Tua Karim. Rian meremas ukiran gaharu di tangannya. Aroma kayu yang familiar itu, bau rumah, bau hutan yang nyata, tiba-tiba memecah ilusi itu. Rian menutup mata. Dia melihat wajah Laila yang ketakutan, tatapan memohonnya saat Mayang menariknya pergi. Tidak, Rian berbisik dengan suara gemetar. Aku tidak menginginkan ini. Saat Rian mengucapkan penolakan itu, tumpukan harta karun itu langsung lenyap, menguap seperti kabut pagi. Sungai itu kini terlihat kotor, dan di tempat harta karun itu, tergeletaklah sisa-sisa tulang dan kulit kering, pengorbanan dari jiwa-jiwa serakah yang gagal dalam ujian. Rian bergidik dan melanjutkan perjalanannya. Perjalanan semakin sulit. Pohon-pohon mulai membentuk labirin yang tidak masuk akal. Rian merasa seperti terus berputar-putar di tempat yang sama, kelelahan mulai mendera. Ujian kedua, keputusasaan dan ego. Rian tiba di sebuah tanah lapang lain. Di sana, Rian melihat Laila. Gadis itu berdiri di kejauhan, tersenyum padanya, mengenakan gaun yang lebih indah dari yang pernah Laila miliki. Rian, aku di sini, panggil Laila. Mayang melepaskanku. Katanya, kita bisa tinggal di sini, di tempat indah ini. Kita bisa menjadi raja dan ratu. Lupakan desa itu, lupakan masa lalumu. Di sini, kau akan dihormati. Aku sudah menyiapkan mahkota untukmu. Laila itu tampak nyata, senyumnya meyakinkan, matanya penuh cinta. Rian berlari ke arahnya, rasa lega membanjiri dirinya. Ketika Rian hampir mendekat, Laila yang palsu mengulurkan mahkota emas, tetapi mahkota itu berbentuk seperti rantai, seperti belenggu. Rian teringat pesan Mayang, hukuman bagi pencuri adalah kehilangan apa yang paling dihargainya. Mayang tidak akan melepaskan Laila begitu saja. Ini adalah jebakan untuk menguji seberapa jauh Rian telah berubah dari egois menjadi penebus. Kau bukan Laila, kata Rian, suaranya kini dipenuhi kesedihan yang nyata. Laila tidak akan pernah menginginkan mahkota atau kekuasaan yang didapat dari pengkhianatan. Sosok Laila itu tiba-tiba berubah. Senyumnya meleleh menjadi seringai mengerikan, matanya menjadi gelap. Di belakangnya,
muncul sosok-sosok bunian yang lain, wajah mereka tidak bahagia, menatap Rian dengan tatapan meremehkan. Kau hanya membuang waktu, manusia, kata sosok itu. Kau tidak akan pernah sampai pada putri kami. Kau terlalu lambat. Kekuatanmu terlalu kecil. Berbaliklah, dan kami akan membiarkanmu mati dengan tenang di hutan. Rian tidak lari. Rian menarik napas dalam-dalam, menatap mata entitas itu. Aku akan terus maju, kata Rian, suaranya tenang dan kuat. Aku tahu aku pantas dihukum. Tetapi dia tidak. Jika aku harus mati di alammu, aku akan mati dengan mengetahui bahwa aku telah mencoba menebus dosa yang kulakukan. Bukan karena emas, tetapi karena cinta. Saat Rian menolak ilusi itu, lingkungan sekitarnya runtuh. Bunian-bunian itu lenyap, labirin pohon melurus. Jalan yang tadinya tersembunyi kini terbuka di hadapan Rian, sebuah jalan setapak menuju sebuah bukit kecil. Di puncaknya, Rian melihat cahaya yang berbeda, cahaya ungu yang memancar dari sebuah struktur yang tampak seperti istana tersembunyi, dilapisi lumut dan akar. Itu adalah tempat persembunyian Mayang. Rian telah melewati ilusi dan mencapai tujuannya. Konfrontasi terakhir menanti. Rian mendaki bukit, langkahnya berat tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Semakin dekat Rian dengan istana bunian, aura dingin yang dilepaskan Mayang semakin menusuk. Istana itu sendiri adalah sebuah keajaiban yang menyedihkan, terbuat dari batu hitam dan dihiasi oleh bunga-bunga perak yang layu, berdiri sebagai monumen kesedihan abadi. Rian menemukan jalannya ke aula utama, sebuah ruang besar yang diselimuti kabut ungu. Di tengah ruangan, Mayang berdiri di singgasana yang terbuat dari akar pohon. Kecantikannya tak terbantahkan, tetapi tatapan matanya menyimpan kehampaan yang membuat Rian bergidik. Di samping Mayang, berdiri Laila. Laila tampak baik-baik saja secara fisik, tetapi Laila menatap Rian dengan mata yang memancarkan kesadaran yang sangat dalam dan suram. Mayang mendongak, matanya yang gelap menatap Rian dengan tatapan mencela. Kau datang, manusia. Aku tahu kau akan datang, didorong oleh keegoisan yang kau sebut cinta. Rian melepas selendang zamrud dari pinggangnya, melangkah maju. Saya datang untuk menebus kesalahan, Mayang. Saya mengerti sekarang. Saya melihat pengkhianatan Dharma, dan saya tahu saya telah mengulanginya. Saya yang harus dihukum, bukan Laila. Rian meletakkan selendang itu di lantai, perlahan-lahan mendorongnya ke depan. Ini milikmu. Saya mengembalikannya. Ambillah nyawa saya. Biarkan Laila pergi. Mayang tertawa, tawa yang menusuk seperti ribuan pecahan kaca. Nyawamu? Nyawa tidak akan mengembalikan kesucianku, manusia. Nyawa tidak akan memperbaiki janji yang dilanggar berulang kali. Kau pikir semudah itu? Kau mengambil harta yang menyimpan jiwaku, dan kau pikir nyawa yang telah ternoda oleh keserakahanmu cukup untuk membayar harga yang tak ternilai? Energi dingin menyapu aula, menjatuhkan Rian ke lutut. Tidak, lanjut Mayang, suaranya kini bergetar karena emosi yang tertahan. Hukumanmu adalah melihatnya pergi. Hukumanmu adalah hidup dengan kesadaran bahwa kau kehilangan cahaya murni yang kau miliki karena kebodohanmu. Aku akan menyimpannya di sini, sebagai penjaga sumpah yang gagal ditepati. Selamanya. Laila, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Mayang. Laila melangkah maju, tangannya menyentuh bahu Mayang dengan kelembutan yang mengejutkan. Mayang menoleh, terkejut oleh sentuhan manusia yang tidak dipenuhi ketakutan. Jangan hukum Rian dengan cara ini, kata Laila, suaranya tenang, penuh ketulusan. Saya tahu rasa sakitmu. Saya melihatnya. Kau bukan hanya marah karena pengkhianatan Dharma, tetapi kau kesepian. Kau ingin janji ditepati. Kau ingin kesetiaan yang tak tergoyahkan. Laila menoleh ke arah Rian. Di mata Laila, Rian melihat cinta, tetapi juga keputusan yang mutlak. Rian, saya mencintaimu, kata Laila, suaranya mantap. Tetapi saya tahu, keegoisanmu, hasratmu, itu akan selalu kembali. Selama kau berada di dunia itu, kau tidak akan pernah damai. Laila berbalik menghadap Mayang. Saya akan menjadi penebus. Saya menawarkan diri saya, Mayang. Ambil saya. Biarkan saya menjadi penjaga batu sumpah.
Saya akan menjaga perjanjian antara dua alam. Saya akan memberikan kesetiaan yang kau cari, menjaga pusaka ini di alammu, selamanya. Saya tidak akan pernah kembali. Sebagai gantinya, lepaskan desa kami. Lepaskan Rian dari kutukan ini. Berikan dia kesempatan untuk hidup dengan apa yang ia pelajari di sini. Rian berteriak. Tidak. Laila, jangan lakukan ini. Aku akan mati untukmu. Laila hanya tersenyum sedih. Kematianmu mudah. Hidupmu yang sulit. Hiduplah, Rian. Tebus dosamu dengan hidup yang baik. Itulah penebusan yang sesungguhnya. Mayang menatap Laila, matanya berkaca-kaca. Mayang merasakan ketulusan Laila, cinta tanpa pamrih yang jauh lebih kuat dari dendamnya. Itu adalah kesetiaan sejati yang telah lama Mayang rindukan. Mayang mengangguk perlahan. Kesetiaanmu, itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada nyawa seorang pengkhianat. Aku menerima tawaranmu, Laila. Perjanjian baru telah dibuat. Mayang menunjuk selendang yang tergeletak di lantai. Energi Mayang membungkus kain itu, dan Mayang mengembalikannya kepada Laila. Laila kini resmi menjadi penjaga sumpah baru. Mayang melepaskan Rian dari kutukan itu. Rian merasakan beban berat yang menghimpit jiwanya tiba-tiba terangkat. Rian tidak ingat bagaimana ia keluar dari alam bunian. Yang Rian ingat hanyalah cahaya menyilaukan dan kemudian suara Pak Tua Karim yang membimbingnya di batas hutan. Rian kembali ke desa, tetapi Rian adalah pribadi yang hampa. Dia membawa kedamaian, tetapi kehilangan segalanya. Rian menceritakan apa yang terjadi di balai adat. Warga desa mendengarkan dengan penuh kekaguman dan duka. Mereka terbebas. Tanaman mulai tumbuh subur lagi, ternak kembali sehat. Desa Sungai Pudar kembali makmur, tetapi harga dari kemakmuran itu adalah hilangnya Laila. Pak Tua Karim tidak menyalahkan Rian. Beliau membantu Rian menanam batu peringatan di dekat batas hutan, didedikasikan untuk Laila, penjaga sumpah. Rian kini adalah orang yang baru. Ambisinya telah mati, digantikan oleh kerendahan hati yang mendalam. Rian menghabiskan sisa hidupnya dengan berbakti kepada desa, membantu mereka yang membutuhkan, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berani melanggar sumpah suci lagi. Rian tidak pernah menikah. Hatinya telah menjadi milik Laila, abadi, meskipun terpisah oleh dimensi. Setiap minggu, tanpa gagal, Rian akan mengunjungi batu sumpah bunian yang sebenarnya di hutan. Dia tidak pernah masuk lebih jauh, tetapi selalu membawa hadiah, bunga segar, dupa, dan makanan yang dimasak khusus. Rian meninggalkan persembahan itu di atas batu sumpah, sebagai tanda pengakuan dan cinta. Suatu malam, Rian duduk di dekat perbatasan, angin malam bertiup sejuk. Rian meletakkan sepotong kue kesukaan Laila di batu sumpah. Rian menutup mata, memohon pengampunan, memohon sebuah tanda. Saat malam hening, Rian mendengar suara yang jernih dan manis, melayang dari kedalaman alam bunian. Itu adalah nyanyian. Nyanyian itu sedih, tetapi damai, sebuah lagu tentang janji yang akhirnya ditepati, tentang cinta yang mengatasi kematian dan dimensi. Rian mengenali suara itu. Itu adalah Laila. Air mata mengalir di pipi Rian. Laila telah menemukan kedamaian, dan melalui pengorbanannya, Rian menemukan penebusan. Rian tahu Laila tidak bahagia, tetapi Laila ada di tempat yang seharusnya, menjaga keseimbangan antara dua dunia. Hutan larangan kini tenang, tidak lagi menakutkan, tetapi menjanjikan. Perjanjian baru telah dibuat, harga keserakahan manusia dibayar dengan cinta abadi. Rian kembali ke desa, hidupnya penuh penyesalan yang manis, mengetahui bahwa meskipun terpisah oleh alam, cintanya dan Laila akan terus menjaga desa Sungai Pudar dari kegelapan.